Karawang, Jawa Barat. Naura, apakah kemacetan sudah terurai setelah sistem one way diberlakukan di sana? Ya, selamat sore Graciela dan juga pemirsa. Tadi baru saja beberapa jam yang lalu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, sistem one way sudah diberlakukan di gerbang tol Cikampek Utama, lebih tepatnya di kilometer 70, tepat setelah para pemudik ini tap in di gerbang tol Cikampek Utama. Memang tadi beberapa jam yang lalu, sekiranya dari pukul 14 hingga di pukul 15 saat untuk one way dimulai, sempat ada kepadatan tepat di belakang kami melaporkan ini di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jabodetabek menuju ke tol Palimanan untuk kepadatan dari kendaraan pribadi maupun juga bus antar kota yang mengantri untuk bisa bergabung dan ikut untuk flag off dari one way di kilometer 70. Dan memang kalau misalnya dari informasi yang diberikan dari Kakor Lantas, ini memang untuk sistem one way secara nasional ini masih diberlakukan secara sepenggal, yaitu dimulai dari kilometer 70 lalu lanjut di kilometer 236 yang ada di Jawa Tengah. Dan memang kalau misalnya kita lihat untuk periode yang akan dilaksanakan dari one way ini sekiranya akan dilaksanakan pada hari ini 17 Maret sampai di tanggal 20 Maret. Namun memang untuk pukul berapa dimulai ya, kemudian nanti selesai di pukul berapa memang masih bersifat situasional mengingat dan juga melihat kondisi arus lalu lintas sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek. Kalau misalnya untuk saat ini untuk kendaraan ini sudah kembali terurai untuk kemacetannya setelah one way diberlakukan, dan diharapkan juga pastinya untuk masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik ini bisa memanfaatkan sistem rekayasa lalu lintas atau sistem one way ini, dikarenakan ini memang sangat bermanfaat sekali untuk para pemudik bisa lebih cepat kemudian juga terhindar dari kemacetan untuk menuju ke kampung halaman. Dan Graciela, pemirsa, tidak hanya dari one way saja yang akan diberlakukan, nantinya juga akan ada kontraflow yang akan dilaksanakan di dua periode yang berbeda, yaitu ada di periode pertama dari tanggal 17 hingga 20 Maret, kemudian di periode kedua di tanggal 21 dan juga 22 Maret. Memang nantinya untuk sistem kontraflow ini sedikit berbeda untuk pelaksanaannya, karena kalau dari informasi yang sudah diberikan untuk titik mulai akan dimulai dari kilometer 47 lalu lanjut di kilometer 70 atau tepat di gerbang tol Cikampek Utama. Namun memang masih bersifat situasional melihat dari arus lalu lintas di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ataupun di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kalau misalnya kita lihat memang untuk para pemudik ini sudah mulai bisa dibilang ada peningkatan untuk volume kendaraan yang berasal dari Jabodetabek menuju ke tol Palimanan, sehingga bisa kita bilang untuk puncak arus mudik ini sudah mulai tiba. Kalau misalnya diperkirakan di tanggal 18 Maret 2026 untuk puncak arus mudik ini akan dimulai. Kemudian kalau dari volume kendaraan diperkirakan juga ada 126.000 atau bahkan lebih dari angka tersebut untuk kendaraan yang akan melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama. Untuk saat ini kalau dari rekayasa lainnya seperti dari Jasa Marga ini sudah menerapkan adanya penambahan gardu tol yang siap beroperasi melayani bagi para pemudik. Semula ini ada 15, kalau sekarang sudah sekiranya ada 19 gardu tol yang aktif melayani. Dan kalau misalnya pun ada penumpukan kendaraan dan juga peningkatan volume kendaraan lagi di gerbang tol Cikampek Utama, akan ditambah kembali sekiranya 5 hingga 8 gardu tol untuk bisa melayani para pemudik yang akan melintas. Graciela dan juga pemirsa, dari kemarin kami memantau dari para pemudik yang lewat dari kendaraan pribadi maupun bus, ini banyak sekali yang masih kekurangan saldo e-tol sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang di gerbang tol Cikatama. Sehingga diingatkan kembali juga untuk para pemirsa yang akan menjalankan perjalanan mudik, pastikan untuk kembali saldo e-tol Anda dalam nominal yang cukup, dan juga pastikan untuk kendaraan dalam kondisi prima dan juga fit. Sementara itu Graciela, kembali ke studio. Naura, untuk situasi cuaca di gerbang tol Cikatama bagaimana? Boleh diberikan informasinya? Ya, baik Graciela dan pemirsa, kalau misalnya bisa digambarkan untuk cuaca di sore hari ini di gerbang tol Cikampek Utama memang sangat terik sekali. Saya pun juga merasa sangat terik sekali di sini, sehingga memang kalau bisa dibilang untuk
perjalanan yang dilakukan di pagi ataupun siang ataupun di sore hari sebenarnya tidak menjadi favorit bagi calon pemudik, karena calon pemudik ini banyak sekali yang justru lebih memanfaatkan waktu setelah ibadah sholat maghrib ataupun setelah ibadah sholat tarawih untuk menjalankan dan melanjutkan perjalanan mudiknya, karena memang sangat terik sekali. Kalau dari kemarin tidak ada hujan sama sekali di gerbang tol Cikampek Utama, jadi bisa dibilang sangat terik, sehingga untuk calon pemudik bisa mungkin sedia seperti sunscreen ataupun sunblock untuk di kendaraan jika memang berencana untuk menjalankan perjalanan mudik menuju ke Tol Palimanan. Graciela. Ya, Naura, terkait dengan rest area di gerbang tol Cikatama, bagaimana? Apakah Anda sudah pernah mendatangi salah satu rest area di sana? Boleh digambarkan seperti apa situasinya? Ya, baik Graciela, terkait dengan rest area, memang salah satu rest area yang menjadi favorit sebelum para pemudik ini melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jawa, salah satunya ada di kilometer 57, dimana kalau misalnya di kilometer 57 kemarin kami sempat mampir istirahat sebentar juga sebelum melanjutkan perjalanan ke sini. Ini memang untuk rest area kilometer 57 sebenarnya untuk fasilitasnya dan juga kuotanya sangat luas sekali, untuk kantung parkir banyak, kemudian juga untuk restoran banyak, namun memang karena jumlah pemudik atau volume kendaraan ini cukup tinggi, sehingga untuk kantung parkir kemarin kami sempat harus berputar sekiranya 1-2 kali untuk bisa mendapatkan kantung parkir, sehingga memang sudah diberikan juga untuk saran dan himbauan kepada para pemudik untuk kalau misalnya beristirahat ini di waktu maksimal 30 menit di setiap rest area. Dan juga tidak hanya dari restoran saja, ada juga beberapa fasilitas lainnya seperti toilet gratis yang bersih, kemudian juga musola, masjid yang bisa digunakan para pemudik sekiranya untuk istirahat sebentar, beribadah ataupun buang air kecil. Sementara itu, Graciela. Ya, baik Naura. Kalau di gerbang tol Cikatama, apakah masih diberlakukan diskon tarif tol atau sudah selesai periodenya? Ya, Graciela, baik, terkait dengan diskon tarif tol di gerbang tol Cikampek Utama, ini sayang sekali sudah selesai kemarin untuk periodenya di tanggal 15 sampai 16 Maret, diskon tarif tol sebesar 30% untuk pemudik yang tap in di gerbang tol Cikampek Utama menuju tap out di gerbang tol Kali Kangkung. Namun kalau misalnya terkait dengan periode apakah akan ada penambahan lagi terkait dengan diskon tarif tol, hingga saat ini kami masih belum memberikan masih belum mendapatkan informasi tersebut terkait dengan diskon tarif tol. Jadi memang sepertinya belum ada rencana tersebut, namun kalau misalnya memang untuk arus balik ini sudah ada rencana dan juga jadwal untuk pemberian diskon tarif tol bagi para pemudik. Graciela. Oke, baik. Terima kasih Naura atas laporannya dari gerbang tol Cikatama. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sepanjang 200 km di sejumlah titik tol diberlakukan sistem one way atau rekayasa lalu lintas jalan satu arah. Hal ini diberlakukan di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Kemudian diberlakukan juga di tol Karawang, Jawa Barat. Selain itu, one way diberlakukan di gerbang tol Palimanan, Jawa Barat. Dan bergeser ke Jawa Tengah, sistem one way masih juga diberlakukan di gerbang tol Semarang. Pemirsa, penerapan rekayasa lalu lintas sistem one way ini diharapkan dapat mengurai kepadatan kendaraan pemudik di periode mudik Lebaran pada tahun 2026 ini. Mendekati Hari Raya Lebaran, sejumlah gerbang tol terpantau ramai lancar dan sistem one way masih terus diberlakukan. Sistem one way atau rekayasa lalu lintas satu arah diberlakukan sepanjang 200 km. Dan
Terkait dengan diskon tarif tol, sudah diberlakukan kemarin pada tanggal sebelum hari ini, sehingga pada hari ini diskon tarif tol di beberapa gerbang tol sudah tidak lagi diberlakukan dan nantinya akan kembali diberlakukan pada arus balik. Walau sudah mendekati hari raya Lebaran, sejumlah gerbang tol terpantau masih ramai lancar. Macet parah kembali mewarnai angkutan mudik menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Ribuan kendaraan masih terjebak macet di ruas Jalan Denpasar Gilimanuk sejauh 30 km. Diduga terkena serangan drone, kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Meski belum ada laporan korban, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Kebakaran diduga akibat serangan drone. Belum diketahui asal drone yang menyerang Dubai, namun insiden ini terjadi di tengah peperangan antara Amerika dan Israel dengan Iran. Otoritas Dubai berupaya mengendalikan kebakaran di dekat bandara yang diduga mengenai depot bahan bakar milik Dubai. Kantor media Dubai mengatakan belum ada laporan korban akibat serangan, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Ini adalah serangan ketiga di Bandara Internasional Dubai setelah sebelumnya 2 drone jatuh di dekat bandara pada 11 Maret lalu. Rudal Iran kembali menghantam wilayah Tel Aviv. Serangan rudal ini membuat kerusakan dan dampak di beberapa wilayah Tel Aviv. Iran kembali menghantam, menyerang Tel Aviv dengan rudalnya. Iron Dome mampu menahan rudal ini hingga menghantam beberapa titik di Tel Aviv. Rudal canggih milik Iran menghantam jalan raya dan tempat parkir. Akibatnya, sejumlah mobil dilaporkan rusak, meski belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Sejumlah rudal yang diduga berasal dari Iran terlihat di atas Tel Aviv dan menghantam berbagai wilayah di Israel Tengah. Sirene serangan udara berbunyi di penjuru Tel Aviv saat rudal balistik Iran melintas di langit seiring konflik dengan Iran memasuki hari ke-17. Ledakan terdengar di dalam dan sekitar kota Tel Aviv pada Senin malam. Serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan militer Israel dan AS di seluruh wilayah tersebut terjadi setelah sebelumnya Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Menurut data Israel, setidaknya 19 warga Israel dilaporkan tewas sejak awal konflik, dengan hampir 3.000 orang terluka. Empat orang terluka setelah rentetan rudal yang diluncurkan dari Iran menghantam pusat kota Tel Aviv pada hari Minggu. Pecahan kaca, ubin, dan dinding terlihat di area pemukiman di Tel Aviv, Israel. Rudal-rudal yang diluncurkan Iran berhasil menghantam perkotaan di Israel. Pecahan proyektil rudal Iran pun menghancurkan bangunan-bangunan dan jalan di sekitarnya. Polisi yang datang langsung menutup jalan dan menghitung kerusakan yang disebabkan rudal Iran. Atas kejadian ini, 4 orang terluka, 3 diantaranya dirawat intensif.
Sejumlah kendaraan di Tel Aviv, Israel terbakar pasca terkena serangan rudal dari Iran. Petugas yang datang langsung mengevakuasi daerah sekitarnya. Di tengah kepanikan warga mendengar adanya suara ledakan yang besar. Beberapa mobil dibakar setelah diduga rudal Iran menghantam Tel Aviv. אז בעצם התחילה אזעקה, הייתה התראה, וממש באמצע האזעקה שמענו בום מטורף, חלקיקים של מכוניות לכל החלק הזה, והכל התחיל לעלות באש. היה לכודים במקלט, ובערך במקלט, כל המקלט פשוט נעלם לו החשמל. היית במקלט? אני גם הייתי במקלט. זהו, התקשרנו למשטרה, הגיעו ממש אחרי כמה דקות וסגרו את הזירה. Diketahui bahwa pada hari Minggu waktu setempat, sejumlah rudal Iran membombardir ibu kota Israel, Tel Aviv. Polisi yang datang langsung menyusuri lokasi dan mengevakuasi daerah terdampak. ניצב גליל אמר שם מפקד תחנת שרת. לפני זמן קצר התקבל אירוע על שריפה של רכבים, כנראה כתוצאה מנפילה של רסיסים נפילים שאתם רואים פה בזירה. כוחות ההצלה, המשטרה, מג"ב, גב"א, מד"א, פיקוד העורף, הגענו לזירה, ביצענו כמובן סגירה של הזירה והרחקת סקרנים, ביצענו סריקות, לשמחתנו ללא נפגעים, מדיווח גם של מד"א כרגע. מה שאני מבקש מהאזרחים, מה שאתם רואים פה זה נגרם נזק למספר רכבים פה. Kementerian Kesehatan Israel mencatat lebih dari 100 orang yang terluka dibawa ke rumah sakit akibat konflik dengan Iran dalam 24 jam terakhir. Hal ini terjadi ketika perang antara Israel dan Iran memasuki minggu ketiga dengan sedikit atau tanpa tanda-tanda melambat.